Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Nurani selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Malang. Yang saya hormati Ibu Alif Rodiana Firdausi dan Ibu Vita Azkiyatur Rofiah selaku guru di SMA Negeri 6 Malang, dan juga teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita dengan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang terang benderang. Sebelum memulai acara kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Effendi dari kelas 11-6. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pentingnya seorang muslim mendirikan sholat sebagai tiang agama. Pada kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang ibadah yang selalu dan wajib dikerjakan bagi seorang muslim dan muslimah sekalian, yakni ibadah sholat. Kita sudah tahu, saudara, bahwa sholat adalah tiang agama dan sholat dapat mencegah perbuatan keji serta mungkar. Hadirin yang dirahmati Allah, seperti kita ketahui, ada beberapa rukun Islam yang meliputi mengucapkan kalimat syahadat, mendirikan sholat, melaksanakan puasa, dan yang keempat berzakat, dan yang kelima haji bila mampu. Melalui perintah sholat yang dilakukan dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang terbang ke langit Sidratul Muntaha, perintah sholat sifatnya berproses dan berkelanjutan, di mana pada awalnya sholat itu ada 50 rakaat yang dikerjakan pada waktu sehari semalam. Kemudian terus disederhanakan menjadi 5 waktu saja dengan pelaksanaan yang sudah disesuaikan. Nah, mengapa sih seseorang muslim harus menjaga sholatnya? Allah dan Rasul-Nya telah memberitahu kita tentang pentingnya kewajiban sholat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya sholat itu adalah tiang agama, yang artinya sholat bagaikan sebuah tiang dalam bangunan yang beragama, yaitu Islam. Apabila tiang itu rubuh atau rapuh, maka pasti bangunannya juga ikut roboh atau rapuh karena kehilangan penyangganya atau tiangnya. Hadirin yang dirahmati Allah, sholat merupakan bukti iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sholat kita baik, insya Allah baik juga amalan kita. Sebab ketika kita sudah mengerjakan sholat dengan benar, khusyuk, dan penuh hati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah menjalankan apa yang diperintahkan
dan dilarang Allah sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sebaliknya, jika kita selalu seenaknya dalam mengerjakan sholat, baik itu tidak tepat waktu dan membaca seenaknya, bisa dipastikan amalan yang kita jalankan tidak sepenuhnya karena Allah, maka dipastikan iman seseorang itu sudah tergoyang. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah pun berfirman dalam surat Al-Ma'un, yaitu tentang orang yang lalai terhadap sholatnya. Berikut ayatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Kalimat celaka ini biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan untuk menasehati orang kafir. Dan munafik berarti dengan kata lain orang yang lalai terhadap sholatnya, yaitu termasuk golongan orang-orang yang kafir atau orang yang munafik terhadap agamanya sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, saya punya cerita tentang seseorang yang sedang bermimpi. Wanita ini diseret oleh malaikat menuju kawah api neraka. Dengan penuh kesadaran, dengan penuh dosa yang dia lakukan di dunia, padahal orang itu rajin sholat, terus rajin membaca Al-Quran, rajin berpuasa, rajin berzakat, tetapi kenapa seseorang wanita ini diseret malaikat ke kawah gunung api? Nah, dia dimasukkan ke dalam kawah neraka itu selama 70 tahun. Setelah 70 tahun, ada seseorang berjenggot putih mengulurkan tangannya kepada wanita tersebut, dan wanita tersebut mengatakan, "Siapakah kamu?" Dan orang yang berjenggot putih ini menjawab, "Aku adalah sholatmu." Nah, wanita ini bertanya kepada seseorang yang berjenggot putih ini, "Kalau kamu sholatmu, kenapa kamu datang tidak tepat waktu ketika tubuhku sudah hancur oleh api neraka ini?" Dan seseorang yang berjenggot putih mengatakan, "Di dunia kelak kamu telah meninggalkanku. Kamu selalu sholat pada saat tidak waktu atau tidak tepat waktu." Dari mimpinya tersebut, seseorang ini sudah sadar akan ketepatan sholat waktu yang harus ia lakukan. Ketika ada azan yang dikumandangkan, harusnya kita langsung menunaikan ibadah sholat dan jangan mengundur-undur waktu. Nah, dari cerita tersebut disimpulkan bahwa kita harus tepat waktu dalam mengerjakan sholat ya. Hadirin yang dirahmati Allah, sekian materi dakwah yang saya sampaikan. Jaga sholat dengan penuh takwa, tegakkan tiang agama. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.